sahur. Jangan jam 2. Nanti ibu kalau ada dari masjid sahur jam 2 Bu ya, ibu jawab tacan lail gitu. Itu ya, ini sahar. Jadi begitu selesai tahajud lail, lanjut ke makan sahur, ada orang-orang hebat yang tidak sekedar makan. Dia masih tersambung dengan Allah. Wabil ashari. Dan tiba waktu sahar, hum yastaghfirun. Mereka istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Zikir. Nanti zikirnya macam-macam. Kalau pernah punya salah, ingin balik lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau pernah meninggalkan kampung, divonis kurang bagus sama orang sekampung, ingin balik lagi, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kalau pernah berbuat tidak baik pada orang sampai melukai fisik orang, menyebabkan kehilangan nyawa, ada lagi istighfarnya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dipersingkat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, ini ciri orang pertama. Jadi menjelang subuh, setelah dia makan, sambil nunggu azan, dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling singkat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang membiasakan itu sebelum subuh tiba, setelah makan sahur, Allah berikan senilai 4 kemuliaan. 4 nilai. Sama dengan 4 amalan ini. Itu ada di Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. 1. As-sabirina. 2. Was-sadiqina. 3. Wal-qanitina. 4. Wal-mufiqina. 5. Wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, ditanamkan oleh Allah kelapangan hati sehingga memiliki kesabaran yang kuat. Jadi yang rajin istighfar sebelum subuh, rajin istighfar, Allah berikan kelapangan pada hatinya, ditambahkan kesabaran sehingga mudah mengatasi beragam persoalan. Jadi mau ada masalah apapun dikecilkan oleh Allah pada dirinya, karena kelapangan sudah ditanamkan pada jiwanya. Jadi kalau para ibu, para bapak ingin mudah mengatasi masalah, digampangkan urusannya oleh Allah, salah satu sanad zikirnya adalah istighfar sebelum subuh. Itu ulama sudah jadi rahasia umum di kalangan ulama, istighfar. Wal qanitina, membantu khusyuk dalam ibadah. Orang-orang yang rajin istighfar tersambung dengan Allah, terkoneksi, diberikan oleh Allah kekhusyuan pada jiwanya saat sedang ibadah. Salatnya jadi enak. Bukan sekedar salat tiba-tiba selesai. Tarawih 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, beres, selesai pulang. Ini nikmat, salatnya enak. Nanti kita bahas tarawih pelan-pelan. Sampai jam berapa kita? Jam 2. Mangga tabu 2 habis zuhur selesai. Paling dia tabu 2 tah. Dah lihat ya, pelan-pelan. Nikmat. Baca Quran enak. Sedang punya masalah buka Quran, tiba-tiba ayatnya keluar sesuai dengan masalah kita. 3. Was-sadiqina, mudah mengamalkan anjuran dalam Al-Quran. Kata Allah ayat tahajud, malamnya langsung tahajud. Dimintakan puasa, semangat puasa. Dan yang keempat, ini penting, wal munfiqina, dilapangkan rizkinya sehingga mudah berinfak. Ya, kalau ingin diluaskan rizki dan diniatkan supaya mudah berbagi, salah satu sanadnya istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ini golongan yang pertama. Maksud saya, nanti coba kita lihat dari 3 golongan ini sampai hari pertama Ramadan, dari malam kita tarawih, kita di golongan mana? Sholatnya sudah nikmat belum tadi malam? Istighfar. Istighfar belum? Atau sabar ajus ngaosna?
Sudah berapa juz khatamnya? Berapa ayat yang dibaca? Ternikmati atau belum? Kalau sudah sampai di bagian titik pertama ini, pertahankan. Kalau belum sampai pada yang satu ini, nanti buru malam kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai kita mendapatkan kenikmatan tersambung dengan Allah, sampai mudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara tiga makna lafaz Allahu Akbar, lafaz salat, lafaz berjuang, lafaz bersyukur. Kita salat dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Orang tua kita dulu berjuang lawan penjajah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ada makna yang ketiga, takbir diucapkan ketika kita mendapatkan syukur yang tak ternilai. Maka setelah merasa tersambung dengan Allah, nikmat salatnya, nikmat baca Qur'annya, tanpa sadar kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kalimat pertama yang kita ucapkan di penghujung bulan Ramadan, menjelang hari pertama di bulan Syawal, di Idul Fitr. Kembali pada fitrahnya, kenal dengan Allah. Nah, itu yang kita cari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka. Nah, kalau masih ke situ, kita sambung pada golongan yang kedua. Nanti kita lihat dulu. Kalau sudah ketemu, cara memperbaikinya bagaimana? Yang ketiga, solusinya seperti apa? Golongan kedua. Golongan satu, iman kuat. Dipanggil 4.35, jam 4, setengah 4, jam 3 sudah siap. Golongan kedua, golongan standar, menengah. Dipanggil jam 4.35, jam 4.35 siap. Standar, yang penting sahur. Setelah sahur istirahat. Nanti begitu adzan baru siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.35, adzan siap-siap. 4.35 dipanggil, 4.35 langsung siap. Itu standar iman menengah. Ada orang sebelum dipanggil istighfar, siap-siap. Yang ini makan dulu, tidur lagi, istirahat, dipanggil baru siap-siap lagi. Salah? Tidak. Di level mana imannya? Ini level kedua. Yang pertama menjalani puasa dengan nikmat. Dia semangat, kerjanya semangat untuk ibadah. Dalam pekerjaan masih bisa baca Quran, masih bisa zikir. Yang ini standar. Yang penting puasa. Jadi sudah sahur, tahan lapar, tahan haus, tahan pergaulan seksual sampai tibanya maghrib, baru buka. Nah, ini golongan kelas menengah, golongan yang kedua. Biasanya dikumpulkan tata dari awal, jadwal imsak selama sebulan, kapan maghrib, kapan subuh. Nah, ini golongan kelas standar. Golongan yang ketiga, dipanggil jam 4.35, baru sadar 5.34. Sahur iya, ikut makan aja, ya. Tapi masih ada iman, hebatnya masih ada iman. Sahur, ikut sahur. Habis sahur, tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sekedap lah, masih ngantuk. Begitu selesai, lewat, baru sadar. Dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Baru sahur, sudah nunggu buka. Baru sahur, buka jam sebelah ini. Jam berapa buka hari ini? Jadi yang ada dalam benaknya, jalani Ramadan, salat ditunaikan, tapi tidak seperti semangat golongan kedua. Baca Quran tidak seperti semangat golongan pertama. Menunaikan ibadah apa adanya bagi yang kedua. Bagi yang ketiga, adanya apa? Jelas? Tapi menariknya, kita ada di golongan 1, golongan 2, golongan 3. Di pembuka Ramadan, ayatnya 183. Tolong catat nih ya, terutama santri-santri dengan para ustadz di pesantren. Ayat puasa itu Pak Panglima izin sering dipotong di 183.
Padahal puasa itu satu paket, 183 sampai 187. Nah, pembuka awal Ramadan anugerahnya 183. Kenapa menggunakan huruf ya? Kembali ke huruf ya tadi. Allah khusus di awal Ramadan diturunkan rahmat khusus. Oleh Allah tidak dibedakan golongan 1, 2, dan 3. Yang penting masih merasa punya iman, masih senang dengan Ramadan, masih mau puasa. Kalimat bebasnya begini, ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman yang masih merasa punya iman, aku tidak peduli apakah imanmu itu kuat, dekat denganku, menengah biasa-biasa saja, atau imannya sedang lemah, jauh dariku. Khusus Ramadan, hari pertama Ramadan, awal Ramadan, aku berikan nikmat yang sama 3 golongan ini tanpa beda sedikit pun. Oleh karena itu wajar kalau awal Ramadan masjid pasti ramai. Ini rahmatnya huruf ya. Yang tidak biasa ke masjid pun saf pertama. Tapi saya tidak katakan saf pertama no jarang ke masjid. Yang nggak biasa ngaji pun bawa-bawa mushaf. Itu nikmatnya Ramadan. Ibu tuh, Bu, saya tanya nih Bu, mohon maaf nih, agak sering ke Ibu karena banyak Ibu di belakang. Bu, salat Isya hukumnya apa? Wajib. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi khusus Ramadan, Ibu bisa bawa sajadah, kapling sat masjid untuk tarawih. Betul? Itu tarawih. Dan itu malam-malam pertama awal Ramadan semua ramai. Itu anugerah Allah, itulah fadilahnya huruf ya, 1 huruf tapi rahmatnya luar biasa. Ya. Tuh. Ini mukjizat Al-Qur'an. Jadi semua mendapatkan rahmatnya, senang nunggu. Hilal udah terbit belum? Hilal udah ada belum? Hilal dicari-cari. Taunya sedang tiduran tuh hilal. Ada security namanya Pak Hilal itu. Semangat semua muncul. Cuma sering terjadi, dan ini tiap tahun suka berlangsung. Awal Ramadan semua dapat nikmat yang sama, pertengahan Ramadan mulai terjadi kemajuan. Sabna maju. Mulai sibuk cari oleh-oleh, kereta mulai penuh, tiket pesawat sudah habis. Ya? Halo? Betul tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Allah berikan semua nikmat yang sama dan tidak dibedakan level iman, awal Ramadan mah Allah tidak lihat apa itu kiai, apakah masyarakat biasa, apakah ini seorang ustadz atau orang biasa, semua dikasih yang sama. Nanti pembedanya digunakan seperti apa nikmat yang Allah berikan itu, dijaga tidak sampai akhir Ramadan. Itu perbedaan setiap Ramadan. Nah, ditantang kita oleh Al-Quran, kalau bisa jaga hadiah Allah ini, jaga nikmat Allah ini, pertahankan kenikmatan itu, bawa sampai ke tengah Ramadan, bawa sampai ke ujung Ramadan. Kita tanya balik kepada Allah, gimana caranya ya Allah? Maka turun kalimat yang kedua, kutiba alaikumus as-siyam, itu kuncinya. As-siyam, bukan asyab, as-siyam. Siyam. Nah, nanti saya berhenti di sini. Kemudian kita berikan khusus program untuk di Masjid Ar-Rahman Cijulang ini. Apa artinya as-siyam? Al-imsak. Apa artinya al-imsak? As-siyam. Apa artinya as-siyam? Menahan. Apa artinya menahan? As-siyam. Nah, udah ya. As-siyam, ada juga as-saum. Ada saum, ada siyam. Mana yang benar? Saum atau siyam? Yang saum angkat tangan. Yang siyam? Wallahu alam. Enggak ada. Dua-duanya artinya puasa, artinya imsak, artinya menahan.
Hanya kalau saum, tolong catat ini ya, itu artinya masih luas, masih umum. Al-imsak an kulli syai', segala yang kita tahan namanya saum. Contoh, Bapak tidak mau berkedip hari ini, begini aja, itu saum namanya. Ibu nggak mau bicara, seharian nggak mau bicara, itu saum namanya, menahan untuk tidak bicara. Quran surah ke-19, surah Maryam, di ayat ke-26, saum itu hanya 1 kali disebutkan dalam Al-Quran. Siti Maryam punya keistimewaan, diizinkan oleh Allah mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lihat bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Hanya Maryam binti Imran, disebutkan bintinya dan bapaknya. Di dalam tafsir maknanya apa? Di ulumul Quran, kalau ada orang disebutkan plus bintinya plus ayah ke atasnya, atau bin plus orang tua ke atasnya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada orang itu, tidak akan terjadi pada yang lain. Maryam binti Imran mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Tidak akan ada perempuan bisa seperti itu kecuali Maryam binti Imran. Tapi tidak ada Maryam juga di sebelah sana bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Banyak yang begitu mah. Begitu lahiran, Allah menyampaikan, ada yang nuduh Maryam ini kok orang tuanya orang soleh, dekat dengan Allah, anaknya kok bisa begini. Turun wahyu, Maryam kamu diam saja, puasa, tahan. Apa puasanya? Jangan bicara sedikit pun. Makan masih boleh, minum masih boleh. Ayat 25-nya masih makan, masih minum. Tapi biarkan nanti anakmu Isa bin Maryam yang mengklarifikasi, yang menjelaskan siapa ibunya, untuk menunjukkan mukjizat pertama Isa yang membebaskan tuduhan kepada ibunya. Makanya ini ayat sekaligus petunjuk, kalau sedang ada yang nuduh, sedang banyak fitnah, jangan banyak diklarifikasi. Biarkan orang lain yang menjelaskan siapa kita. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Kalau tidak merasa melakukan, nggak usah banyak klarifikasi, biarkan. Semakin banyak bikin status, semakin tidak jelas. Dabi mantuk itu dik-dik di Instagram, nggak akan selesai. Masalahnya Pak Kiai, sekarang anak-anak pesantren ngajinya jarang yang langsung dari kitab, ngajinya di media sosial, sehingga ilmu sorotnya berubah. Tak kayu tak tiku tiktokan, instagraman tuh, fasbakayu fasbiku facebookan, taba ya tubu youtuban. Banyak konten yang tidak jelas. Ngaji kembali ke kitab, balik ke kitab. Apa kata Allah? Inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Aku nazar sama Allah saum, bukan siam. Karena makan masih boleh, minum masih boleh. Apa saum di situ? Falam ukallimal yawma insiya. Saya saum, nahan diri, enggak bicara, enggak mau bicara dulu. Bapak sampai rumah tanya ibu, di mana tadi teh? Mana kapar Bapak? Nah, tengah waler, you saum. Saum apa? Tidak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara, contoh. Itu saum. Siam berbeda. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. 9 kali. Tuh. Apa itu siam? Puasa yang ditunaikan karena Allah, dengan hukum tertentu, dengan aturan tertentu. Ada aturannya, ada hukumnya, ada syarat ketentuan berlaku. Jadi yang diminta oleh Allah, iman yang tadinya tipis, jauh dari Allah, ingin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, akses dibuka semua. Bapak ibu dekat dengan panglima, karena dekat